Kalau kata Mu'tazilah, Quran itu makhluk. Karena ja'alnahu, saya jadikan. Jadi Quran itu dijadikan berarti ya. Yang menjadikan siapa? Allah. Quran sesuatu yang dijadikan. Itu berarti makhluk. Nah, Imam Asy'ari mencari jalan tengah. Ya embus sebenarnya sopon akhirat bakalin ketembus lah. Tapi Imam Asy'ari mencari jalan tengah. Kalau yang kamu baca itu hadis, tapi kalau kalam Allah yang terus, Allah itu ngomong terus, Allah itu nggak pernah, tidak ada bidayah, tidak ada nihayah, tidak ada permulaannya dan tidak ada ujung akhirnya. Allah itu ngomong terus, tapi namanya kalam nafsi. Alah, Imam Asy'ari itu benar apa enggak nanti di akhirat aja mana yang benar ya? Mu'tazilah mengatakan enggak, Quran makhluk. Imam Hamid mengatakan bukan. Kalau itu khalik dong. Kalau begitu Anda tidak mau mengatakan Quran itu makhluk, berarti Quran itu khalik, pencipta. Enggak juga. Imam Hambali katakan tidak juga khalik. Terus apa? Kebugi enggak mau. Makhluk bukan. Kalau begitu khalik, khalik bukan juga. Sayangnya Mu'tazilah itu madhab rasional, tapi sayangnya sweeping. Semua ulama harus ikut pendapat Mu'tazilah. Kalau enggak gebugin. Sayangnya itu jadi apa? Madhab intelektual tapi dengan cara-cara yang kekerasan. Maka akhirnya timbullah kebencian kepada madhab Mu'tazilah. Padahal bagus-bagus saja Mu'tazilah itu. Rasional lah, madhab rasional. Madhab supaya Quran itu masuk akal gitu loh. Cuma masuk akal. Setelah benci semua orang dengan Mu'tazilah, Imam Hambali banyak itu Hambali yang imam besarnya. Kalau imam kiai-kiai kampungan yang mati barangkali banyak, tempelengin lah kira-kira. Yang di penjara tempelengin banyak. Ini yang terkenal kan hanya 1-2 kan. Ya, Imam Ahmad bin Hambal terkenal, dicambuk 100 kali, di penjara 100 hari. Keluar dari penjara tidak lama meninggal. Korban Quran itu makhluk apa bukan? Gitu. Ya. Nah, itu Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq. 3 khalifah ini Mu'tazilah. Khalifah Mutawakkil, ganti Mutawakkil namanya adiknya. Mutawakkil nggak begitu pintar orangnya. Kalau Ma'mun pintar, Mutawakkil nggak begitu pintar, nggak pintar. Tapi tahu ini masyarakat sudah nggak serem Mu'tazilah ini. Maka Mutawakkil meresmikan saya bermadhab Asy'ari. Maka Mutawakkil diberi gelar Nasirus Sunnah. Padahal Mutawakkil nggak pintar, orang nggak pintar. Dan politik aja itu. Lah Mu'tazilah ketika ditekan oleh, terus Mu'tazilah ditekan, dipecatin dari lembaga-lembaga pendidikan. Diterima oleh Syiah, oleh Gubernur Dailam, Provinsi Dailam. Gubernurnya namanya Ibnu Ibad. Hei Mu'tazilah, kamu gak dipakai di sana, sini. Dari mulai itulah Syiah menjadi gerakan intelektual. Tapi prinsipnya gak berubah. Hebatnya Syiah tuh. Hebatnya Syiah. Akidah gak berubah. Imam maksum. Imam 12. Prinsip itu gak berubah gitu loh. Itu doktrin itu padahal itu. Imam 12, maksum, wasiat, ada wasiat. Ahmad, Ali, Hasan, Husain, Jabiddin, Muhammad Al-Baqir, Musa Al-Kazim, Al-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, dan seterusnya. Terakhir apa? Al-Mahdi. Itu kan doktrin tuh, nggak masuk akal lah. Itu nggak berubah. Tapi filsafat masuk, intelektual masuk, di luar akidah, di luar doktrin itu. Jadilah Mu'tazilah gerakan intelektual. Itu mulai masuk abad keempat. Mulai masuk ke abad keempat. Lahirlah pertama kali orang Syiah yang intelektual namanya Syekh Ali Al-Mufidi. Pertama kali Mu'tazilah yang cerdas, yang intelek lah. Terus sampai sekarang pinter-pinter. Awalnya gitu awalnya. Mu'tazilah dibuang dari pusat-pusat kota Sunni. Dibuang, dibekukan. Nah, ahli sunnahnya mandek berpikirnya, gak berkembang, mandek, beku, jumud.
Pertama kali barangkali nggak begitulah, nggak begitu terasa, masih cerdas-cerdas lah. Asy'ari cerdas lah, Asy'ari, Baqillani, Harm. Tapi selamanya memasuki abad-abad yang kegelapan, berpikir Islam atau umat Islam berpikir mandek, berhenti sekali, berhenti. Ada orang madhab Asy'ari yang pertama kali intelek setelah beku ya, setelah beku fakim, intelektual fakim nih dalam madhab Asy'ari. Baru muncul abad ke-900 Hijriah. Abad ke apa? Tahun 900 Hijriah, yaitu Ibnu Khaldun. Baru muncul satu orang nih, Ibnu Khaldun. Intelek tapi madhabnya Asy'ari. Terus setelah Ibnu Khaldun vakum lagi. Nggak ada lagi orang cerdas. Barulah muncul beberapa ulama dari Al-Azhar. Gerakan pembaharuan Ahmad Amin, Toha Hussein, Abbas Aqad, dan seterusnya, Qasim Amin, dan seterusnya. Ini perjalanan fikrah Islamiyah. Harus tahu ceritanya. Ya mohon maaf, Imam Asy'ari itu madhabnya ngerem. Apa ngerem itu apa? Supaya masyarakat tidak terlalu menggunakan akal dalam memahami agama. Apalagi generasi mudanya waktu itu sudah nggak doyan baca hadis, maunya filsafat bacanya. Ya sama dengan sekarang lah, sama. Kalau baca hadis kampungan. Ya waktu itu Khalifah Ma'mun Mu'tasim Wathiq itu kalau ulama ahli fikih gajinya kecil, bahkan nggak digaji lah. Tapi kalau menerjemahkan mutarjem dari buku-buku Yunani, besar gajinya. Dijamin segalanya oleh Khalifah Ma'mun. Dibangun namanya Baitul Hikmah. Semua buku-buku yang ada perpustakaan Yunani diangkut ke Baghdad semua. Diterjemahkan, gajinya besar. Tapi kalau ulama yang ya imam masjid ya, sejak dulu kalau ulama agama tuh miskin-miskin, kalau paham tidak? Nah, itu. Ya, kalau kita baca Ahmad Amin dalam kitab Fajrul Islam, Duhal Islam, Zurul Islam, puncaknya Islam, duhal Islam, waktu duhanya Islam. Jadi lagi apa? Mulai maju lah, mulai berkembang. Itu kita Mu'tazilah. Zuhur Asy'ari merosot terus turun. Itu maksudnya. Makanya tulisan namanya kitabnya Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam. Islam waktu fajar baru bangkit, pemikiran-pemikiran. Ini pemikiran bukan masalah dakwah perangnya, bukan. Pemikiran mulai lahir tafsir, lahir hadis, lahir ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mulai lahir. Itu abad kedua Hijriah. Itu namanya Fajrul Islam. Berkembang puncaknya Mu'tazilah. Menurut Ahmad Amin. Mulailah berkembang segala ilmu. Kemudian Mutawakkil berkuasa ganti Asy'ari, berhenti, sudah zuhur. Tinggal apanya? Tinggal apa? Turunnya, tinggal merosotnya. Makanya orang yang benci, orang nggak senang mengatakan mazhab Asy'ari menyebabkan umat Islam mundur. Tapi Asy'ari berjasa memelihara masyarakat kelas menengah ke bawah. Kalau nggak diselamatkan Asy'ari, jadi liberal semua nanti. Ya betul. Kalau Mu'tazilah oke, itu orang cerdas silakan. Katakanlah Allah nggak punya sifat. Kalau punya sifat nanti sifatnya qadim apa hadis. Kalau hadis mustahil. Nah, kalau qadim berarti qadim banyak banget. Kata Mu'tazilah gitu. Ya kalau pemikiran yang cerdas, kelas elit ya silakan. Kalau masyarakat menengah ke bawah ingin kenal dengan Allah, pakai apa ayo kenalnya? Makanya apa? Pengenalannya pakai apa? Ya pakai sifatnya. Wujud kidam baqo. Ya Allah, itu pengenalan pada orang awam pada Allah itu. Apa harus suruh mikir semua? Tukang tempe suruh berpikir. Tukang semir sepatu, tukang pom bensin, tukang tambal ban suruh berpikir Mu'tazilah semua gitu. Iya, Allah kalau punya sifat, maka sifatnya qadim apa hadis. Kalau hadis mustahil. Zatnya Allah qadim, masa sifatnya hadis baru, maka sifatnya harus baru. Kalau sifatnya baru berarti ta'addadul qudama. Yang qadim, kalau sifatnya qadim, yang qadim berarti banyak sekali.
Zatnya Allah qadim, sifatnya 20, jadi 21 yang qadim tuh. Orang Kristen aja ngatakan 3 qadim kafir, apalagi 21 ente. Masa tukang tempe suruh mikir gitu? Gak mungkin. Makanya mazhab Asy'ari dan Maturidi sama. Beda dikit. Maturidi ada sifat tamkin atau takwin? Tamkin. Ada tamkin. Jadi Allah itu maha khalik, tapi belum tentu menciptakan. Setelah ada tamkin, bukti cipta alam. Itu namanya tambah 1 sifatnya. Ya, ada 8 sifat ma'aninya. Nah, setelah itu semua umat Islam yang dinamakan ahli sunnah adalah pengikut mazhab Al-Azhar Asy-Syarif, lembaga pendidikan internasional, benteng akidah Asy'ari akidahnya. Mu'tazilah sudah hilang sudah. Tinggal menjadi menjadi apa? Khazanah sejarah.